Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan program Berkat Pagi kami pada pagi hari ini. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan benar-benar boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan, teguran-teguran bagi setiap kehidupan saya, bahkan Bapak Ibu Saudara. Langsung saja kita buka di dalam 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Sekali lagi 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya. Demikianlah firman Tuhan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Amin, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita melihat dalam ayat pokok kita ini, di sini kita melihat Paulus dia membahas masalah-masalah oleh para pemimpin-pemimpin yang sesat ini, yang dimana mereka masuk pada Jemaat Efesus. Di sini Paulus dia mencoba mengoreksi, memperbaiki teologi yang mereka sampaikan, teologi mereka yang sesat. Seperti kita lihat, yang pertama, mereka melarang, kalau kita mau baca dalam pasal 4 ini, mereka itu melarang orang-orang untuk makan makanan tertentu, semisalnya yang kemungkinan besar itu daging. Yang kedua, mereka melarang orang-orang untuk menikah, dan ini menurut Paulus ini perintah yang tidak masuk akal. Oleh sebab itu Paulus kembali dalam Kejadian pasalnya yang pertama. Saya tidak akan baca selengkapnya, tapi saya akan singgung dalam Kejadian pasal pertama. Di sana Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa seluruh ciptaan Allah adalah itu sangat baik, termasuk makanan dan pernikahan, dan itu semua harus diterima dengan ucapan syukur oleh mereka, tentunya oleh mereka yang mengenal dan tahu mengucap syukur kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Nah, kita melihat dalam ayat pokok kita ini adalah nasihat Paulus kepada Timotius untuk dia menjaga dirinya dan menjaga ajarannya, sehingga dengan Timotius melakukan hal itu, Timotius akan menyelamatkan dirinya sendiri dan orang-orang yang mendengarkannya. Pada pagi hari ini saya akan membagikan beberapa poin penting yang perlunya untuk kita perhatikan. Yang pertama, di sini dikatakan mengawasi diri sendiri. Awasilah dirimu sendiri. Katakan dalam diri ini, dalam kehidupan kita ini ada artinya kita menjaga pikiran kita, hati kita, dan tindakan kita agar tetap sesuai, tetap berada di dalam jalurnya Tuhan, tetap berada di dalam ajaran Kristus. Apa yang harus saya singgung dulu pikiran, apa yang perlu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, apa yang perlu kita pikirkan. Sudah dikatakan dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8, di sini katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Di sini yang dimaksud yaitu sesuai ajaran Kristus, ini yang Tuhan mau. Inilah yang Tuhan mau ketika kita orang-orang percaya. Dalam pikiran kita biarlah ada hal-hal yang sudah dikatakan firman Tuhan. Ini yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai yang ada di dalam pikiran kita sesuatu kita
hal-hal yang negatif. Kita mungkin menyusun strategi dalam kita membuat rancangan-rancangan yang tidak baik mungkin dengan orang lain, musuh kita, tetangga kita mungkin, teman, sahabat kita, orang tua kita, anak kita. Pikiran kita hanya penuh dengan hal-hal yang negatif. Tetapi firman Tuhan malah pada pagi hari ini mengingatkan kita, mengajak kita biar supaya kita adalah orang-orang percaya, memiliki pikiran yang sudah dikatakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Dan selanjutnya, yang kedua, berbicara hati, perlunya untuk kita perhatikan di sini. Perlunya untuk kita menjaga hati kita. Dikatakan dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebab hati, kita tahu, sebab hati adalah tempat pusat kendali diri kita, tempat perasaan kita menyimpan perasaan, tempat setiap motivasi-motivasi yang ada itu berasal dari hati, dan lain-lain sebagainya. Menjaga hati artinya kita melindungi diri kita, melindungi kehidupan kita dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Ketika kita melihat kondisi keadaan hati seseorang, kita bisa melihat dari luarnya, artinya tindakan yang dia lakukan. Ketika dia sedang mungkin tidak baik-baik saja, hatinya yang berisi dengan tidak adanya damai sejahtera, pastinya di luarnya akan nampak sesuatu perilaku tindakan yang tidak enak untuk kita lihat, tidak enak untuk kita pandang. Tetapi ketika seseorang memiliki dari hatinya, memiliki damai sejahtera, hatinya penuh dengan sukacita, kita bisa melihat orang itu bisa tersenyum, perilaku-perilakunya yang begitu sangat positif. Jangan sampai hati kita hanya terisi dengan hal-hal yang sudah saya katakan tadi, hal-hal yang negatif ya, yang sudah saya singgung juga tadi, yang tidak adanya kedamaian dalam hati ini. Biarlah saya percaya kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita dipenuhkan dengan damai sejahtera, sebab Tuhan yang kita sembah Dia adalah sumber damai sejahtera kita. Amin. Di sini kita perlu menjaga, artinya jangan sampai kita mudah terpengaruh oleh hal-hal yang ada di sekeliling kita, dengan hal-hal buruk yang ada. Kita perlu menjaga. Dan yang berikutnya, kita masuk, awasilah ajaranmu yang disinggung dalam ayat pokok kita. Timotius yang diingatkan oleh Paulus untuk pentingnya untuk dia memastikan bahwa ajaran yang disampaikan adalah ajaran yang benar, artinya ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Hal ini termasuk kita jangan mudah kita terjerumus, terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat, dengan ajaran-ajaran yang di luar kebenaran, di luar firman Tuhan. Perlunya kita menjaga integritas diri kita, setia dalam konsisten diri, menjaga diri dan ajaran. Jangan sampai mudah menyerah dengan keadaan, dengan situasi yang ada. Kita masih hidup di dunia ini, ada begitu banyak hal-hal yang kita alami, tetapi biarlah melalui setiap masalah-masalah, mungkin masalah-masalah kehidupan, setiap proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi, biarlah bukan hanya melemahkan kita, melemahkan iman kita, tetapi biarlah setiap proses yang ada, melalui setiap masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, itu boleh membuat kita semakin dewasa dalam kita mengiring Tuhan. Hiduplah sesuai dengan kebenaran.
Maka kita melalui ketika kita dapat menjaga kehidupan kita, menjaga diri kita, menjaga ajaran yang ada, kita boleh menjadi contoh, kita dapat menjadi berkat bagi keluarga, orang tua, anak, tetangga, semuanya, bagi orang-orang di sekeliling kita. Bertumbuhlah dalam iman, siap untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.